Tuhan, biar kami ibadah di rumah, tapi kami percaya kuasa menjamah setiap kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Katakan dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Angkat tangannya, katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan tercurah. Tercurah untuk menebus hidupku. Musik saja pujian ini. Saya minta teman-teman semuanya tutup mata. Meskipun kalian off kamera, tapi kakak minta semua tutup matanya. Taruh tangan kanan di dada. Adik-adik hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus sore hari ini. Katakan semua, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menebus dosaku. Engkau sudah menggantikan aku. Tuhan Yesus, saya buka hati saya. Saya mau berikan hidup saya untuk Tuhan Yesus. Saya mau hidup dituntun dengan Tuhan Yesus. Pimpin saya, Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang melawat kami, Tuhan, pribadi lepas pribadi sore hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sore hari ini. Tanyakan sekali lagi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapak. Sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berkati Kak Tika yang akan menyampaikan firman-Mu. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Kak Tika. Adik-adik, tolong sebelum dimulai firman-nya lagi ya kelasnya ya. Jangan ditulis Pramat atau Madya, tapi tolong ditulis kelas 1, 2, 3 ya.
Kelas 1, 2, 3 sampai tunas atau teens. Oke, shalom semuanya. Nah, sebelum mulai firman kakak mau tanya dulu deh. Hari ini kita memperingati hari apa sih? Paskah. Hari Paskah. Paskah itu apa ya? Menurut kalian Paskah itu apa? Ada yang tahu nggak? Kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan. Ada lagi nggak jawabannya? Jumat Agung. Jumat Agung. Kalau Jumat Agung itu apa? Jumat Agung itu kematian Tuhan Yesus. Ya, tapi itu juga masuk pas. Ya, benar banget Brian. Ada lagi jawabannya? Kakak mau share screen dulu ya. Tuhan menang dari maut. Tuhan menang dari maut. Oke, siap. Ada lagi? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, kebangkitan Tuhan Yesus. Benar semuanya, jawabannya benar-benar. Nah, hari ini kita merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, menurut perjanjian baru itu teman-teman, Paskah itu bukti kasihnya Tuhan buat kita semua loh. Karena Tuhan kan udah rela turun ke dunia, udah rela mati buat kita. Karena kasihnya yang begitu besar Dan buat setiap kita. Apa kemana apa? Pernah aku saat itu nganu video yang hampir persis plus aku takut saat itu. Jadi aku terpaksa harus tutup mata kayak. Oh iya. Lalu nggak cuma bukti kasih Allah aja, tapi ternyata Paskah itu juga bukti nyata tentang apa yang dijanjikan dalam Alkitab, yaitu tentang seorang penyelamat, yaitu Mesias yang namanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, mengapa sih kok Tuhan rela mati buat kita? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Alasannya itu apa sih? Nggak masuk neraka. Biar kita nggak masuk apa? Neraka. Oh, neraka. Oke. Terus ada lagi? Menebus dosa kita. Untuk menebus dosa kita. Untuk menebus dosa kita. Oke. Wah, pintar-pintar semua. Yang pertama, kenapa sih kok Tuhan rela mati buat kita? Karena kasihnya tadi. Dia begitu mengasihi kita, dia begitu sayang banget sama kita. Akhirnya dia rela menebus dosa kita tadi, seperti jawabannya Gabriela, Lovely. Nah, tapi selain itu teman-teman, Tuhan juga mau memperbaiki hubungan antara Allah dan juga sama manusia. Karena ketika manusia berbuat dosa itu, manusia itu menjadi jauh dari Allah. Kejadian pertama Adam dan Hawa. Makanya itu. Iya, sama kayak Adam dan Hawa, pinter banget. Nah, ketika Adam dan Hawa buat dosa kan, dia diusir dari Taman Eden. Dia jadinya jauh dari Tuhan, seperti ini. Ada man dan juga God. Nah, ada batasan seperti itu. Nah, segala cara manusia udah lakuin. Batasannya kok pendek? Soalnya gambarnya kecil, jadi kelihatannya pendek. Nah, segala cara itu manusia udah lakuin buat setiap kita. Segala cara manusia udah lakuin biar bisa deket lagi sama Tuhan. Kayak berbuat baik, kayak selalu rajin ke gereja. Tapi itu semua ternyata nggak bisa loh. Nggak bisa dekat lagi sama Tuhan. Satu-satunya cara yang bisa membuat jalan agar nggak terpisah lagi itu ya hanya Tuhan Yesus sendiri yang turun agar kita semuanya bisa kembali dekat lagi sama Allah. Nah, keselamatan aja diberikan loh sama Tuhan buat setiap kita. Apalagi kayak keperluan kita, keinginan kita, apa yang kita butuhkan, itu pasti Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi itu juga Tuhan
kasihnya nggak melebihi kekuatan kita loh teman-teman. Tuhan tahu setiap kemampuan kita, setiap kekuatan kita. Jadi Tuhan pasti kasih masalah itu yang kita bisa juga selesaikan untuk memproses diri kita lebih lagi, biar kita juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, coba kita buka di Yakobus 1 ayat 13. Ada yang bawa Alkitab nggak? Bawa. Oke. Coba yang udah dibuka tolong dibacain dong. Berapa? Tapi namanya apa? Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Siapa yang sudah? Minta tolong yang sudah dibacain. Kak, Yakobus berapa, Kak? 1 ayat 13. Ada yang sudah nemu? Minta tolong dibacain yang sudah nemu. Ada? Boleh. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Oke, terima kasih. Nah, jadi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita masuk dalam pencobaan, nah kita nggak boleh kayak malah menyalahkan Tuhan, tapi seharusnya kita malah harus lebih lagi mendekat lagi sama Tuhan. Karena ketika kita menghadapi masalah ataupun enggak, sebenarnya itu kita itu perlu Tuhan, perlu tuntunan Tuhan. Nah, gimana caranya tadi biar kita itu nggak masuk sampai ke dalam pencobaan itu, nggak menghadapi masalah yang sungguh sangat berat itu. Nah, kita perlu yang namanya perlu Tuhan, perlu tuntunan Tuhan, supaya kita bisa tahu, bisa terus terarah mana jalan yang benar, mana jalan yang enggak. Nah, gimana caranya sih hidup dalam tuntunan Tuhan itu? Yang pertama, itu kita harus mendekat sama Tuhan. Mendekat sama Tuhan itu bisa bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Contohnya kayak berdoa, saat teduh juga, baca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, jadi kayak jadikan Tuhan itu sebagai sahabatmu, teman ngobrolmu, seperti itu. Yang kedua, kita juga harus rajin-rajin baca Alkitab, baca surat cinta dari Tuhan. Karena firman Tuhan itu sebenarnya menjadi tuntunan buat kita. Firman Tuhan itu adalah terang buat kita. Apa yang benar, apa yang salah, semuanya ada di Alkitab. Contohnya seperti ini nih. Teman-teman tahu nggak mercusuar atau lighthouse? Ada yang tahu nggak apa itu? Kakak tunjukin gambarnya ya. Nah, ada yang tahu nggak itu apa? Tahu. Apa sih Kak itu? Menarik semua kapal. Apa? Menarik semua kapal. Oke, menarik semua kapal. Iya, dari. Iya benar. Nah, ini tuh lighthouse atau mercusuar. Benar banget. Itu adalah sebuah menara yang pada puncaknya itu ada cahaya tuh kan, ada cahaya terang banget. Itu fungsinya biar bisa kapal-kapal laut itu bisa tahu kalau misalnya di situ ada batu karang atau apa itu daerah-daerah laut yang sangat dalam. Jadi dia bisa tahu. Karena pada saat malam hari kan gelap, tidak kelihatan apa-apa. Nah, kalau coba aja kalau mercusuar atau lighthouse-nya itu nggak ada. Kan jadi kapal-kapal itu nggak bisa kelihatan. Kalau misalnya ada batu karang, kalau misalnya ada apa gitu nggak bisa kelihatan. Kalau ada batu, apa? kalau nggak ada mercusuar atau lighthouse,
Kalau nanti di depannya ada batu. Tenggelam. Nanti bisa tenggelam, kapalnya bisa terjadi masalah. Nah, itu sama seperti firman Tuhan dalam hidup kita. Dia yang menuntun kita, dia yang sebagai penerang buat hidup kita. Nah, yang terakhir libatkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan dalam hidup kita harus melibatkan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu itu coba deh berdoa dulu, tanya Tuhan, Tuhan aku boleh nggak sih buat ini, melakukan ini? Kalau nggak gitu kita punya keinginan apa, atau apa itu mungkin pengen beli sepeda, mungkin pengen beli sepatu baru. Tuhan aku sebenarnya butuh nggak sih sepeda baru, benar-benar perlu atau enggak ya? Nah, coba tanya itu sama Tuhan. Biasakan apapun yang kita lakukan sebelum kita melakukan itu, coba tanya Tuhan dulu. Karena terkadang apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar banget. Nah, ini ada contoh tuntunan Tuhan dalam Alkitab. Ada yang tahu nggak ini apa? Cerita Alkitab apa ini? 3 maju dari timur. Oke, pintar. Ada yang jawab 3 orang majus dari timur. Iya, Ya. benar banget. Nah, dari kisah ini kita kan juga bisa tahu bahwa tuntunan Tuhan itu sangat luar biasa loh. Buktinya Tuhan menuntun 3 orang majus ini tadi biar dia bisa tahu di mana tempat lahirnya Tuhan Yesus di mana. Tuhan menuntun lewat bintang itu tadi. Dan orang majus itu bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Ada lagi contohnya nih teman-teman. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini meruntuhkan tembok. Iya. Oke, benar banget. Meruntuhkan tembok Yeriko. Ya. Tembok Yeriko, Kak. Coba bayangin aja kalau misalnya bangsa Israel nggak dituntun Tuhan waktu itu. Apa mungkin bisa ya meruntuhkan tembok yang segitu besar, yang sebegitu gagahnya, begitu kokoh, hanya dengan memuji dan menyembah Tuhan. Nah, karena Tuhan menuntun bangsa Israel, Tuhan ikut serta dalam bangsa Israel, menuntun, menyertai bangsa Israel, jadi bangsa Israel bisa deh meruntuhkan itu tadi. Nah, kadang tuntunan Tuhan itu kayak gitu teman-teman, nggak masuk akal, aneh lah, unik, tapi ya semuanya itu sebenarnya mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Kenapa enggak Jadi, apa? jalan mengeliling? Iya, itu jalan mengelilingi sambil memuji Tuhan. Nah, kalau gitu, ayo kita Paskah tahun ini kita mau menerima Tuhan sebagai juru selamat kita dan juga mempersilahkan Tuhan buat bisa menuntun hidup kita sehingga kita selalu berada di jalannya yang benar dan selalu disertai sama Tuhan. Ini ayat hafalannya ya. Yuk kita mau baca sama-sama. Di Yesaya 48 ayat 17. Coba dibuka semuanya. Sudah? Kalau enggak, lihat di ini aja. Kelihatan kan? Di ini aja. Ya, kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus yang kau tempuh. Oke, amin. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Tahun ini kita mau lebih lagi dekat sama Tuhan, lebih lagi kenal Tuhan sebagai juru selamat kita. Saya kembalikan Kak Meli, silakan. Oke, thank you Kak Tika.
kita semuanya tahun ini, pasca tahun ini, kita mau lebih lagi sama Tuhan Yesus, oke? Kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah, Intinya kakak mau jelasin lagi firman yang tadi. Kita ini apa ya? Dan ini memang segaris sama apa yang kita alami sebagai seorang remaja, terutama pada usia. Kalian berapa sih, kelas berapa? SMP ya? SMP ya. Nah, SMP ini kan zaman-zaman dimana kita ini masih apa ya, kayak kayak kita ini sedang mencari jalan hidup kita ini seperti apa. Kita ini sedang mencari kayak pergaulan seperti apa yang kita ini, dan banyak pengaruh yang ini, dan pasti dalam SM ini pasti kerasa nggak? Banyak yang mulai pengaruhin kita ke hal-hal yang nggak benar, kayak misalnya contoh kayak apa ya, mohon maaf, ngerokok lah atau yang apa gitu. Habisnya teman SMP kakak tuh dulu ngerokok pas SMP. Bayangin. Nah, yang pasti adalah dalam masa-masa ini kita ini harus minta tuntunan Tuhan dalam hal yang kita alami. Kenapa? Kita ini istilahnya apa ya? Apa yang kita anggap baik, Tuhan belum anggap baik. Mungkin kita pingin apa ya? Istilahnya kayak, Kak, apa tuh Tuhan? Aku pengen masuk ke jalan ini, aku ingin milih ini, aku ingin milih itu, apapun yang itu. Tapi apa ya, pada saat doa kita dikabulkan bukan berarti Tuhan gak sayang kita. Bentar, tahan kakak habis kenapa tuh? Yang Tuhan tidak mengabulkan doa kita bukan berarti Tuhan gak sayang kita. Tapi Tuhan pas menyembunyi ini, mempersiapin ada sesuatu yang lebih baik untuk kita. Dikasihlah jalan yang terbaik untuk kita supaya kita dapat bisa dan dengan tuntunan Tuhan kita ini bisa masuk ke dalam kebenaran sejati yang ada dalam Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan akan selalu mengarahkan hidup kita. Makanya kita ini kan sebagai manusia ini terpisah karena apa? Karena dosa. Kayak apa ya? Kayak istilahnya apa ya? Tuhan ini murka loh sama kita kalau misalnya pada saat kita ini melakukan apa yang kita mau tanpa tuntunan Tuhan, kayak melakukan dosa seenaknya atau gimana. Tetapi apakah Tuhan mau menolong kita? Mau banget menolong kita. Maka dari itu Tuhan ini rela mati di kayu salib. Kenapa? Karena dia tahu. Karena hanya Tuhan sendirilah yang bisa menebus dosa kita. Kita seberapa kita berusaha, kita nggak bisa kalau kita nggak percaya sama Tuhan. Nah itu, kira-kira ini masih banyak sih waktunya ya. Kira-kira kalian mau cerita apa deh? Curhat deh soal apa yang kalian alami selama ini, apa yang kalian hadapi ini. Atau Kak Vincent mau nambahin sesuatu? Kak, silakan Kak Aldi. Vincent. Dapat. Enggak, maksudnya ngobrol-ngobrol dikit gak apa. Iya. Loh, Barney keluar lagi ta? Oke. Sinyal kayaknya. Sinyal. Daniel, ada yang mau diceritakan atau ada yang mau disampaikan gitu, kayak kayak lagi akhir-akhir ini lagi ngapain, ada masalah apa atau seperti apa. Jadi kita nyantai-nyantai aja di breakout room ini kayak apa gitu. Atau banyak tugas, kalau kesusahan tugas bisa tanya ke Aldi, nanti dibantuin. Awas aja jangan jadiin aku joki ya, awas ya. Bukan So, gitu gitu, maksudnya gitu ya, Vincent. Oke, Nicholas, ada yang mau diceritain nggak atau ada sesuatu atau gimana gitu? Ini Nicholas kayaknya mic-nya error. Boleh kalau dijokiin, awas kamu dan. Ya. Auto 100 nanti kalau dijokiin Aldi. Aduh. Apa Nicholas? Nggak tahu, Kak. Kak dengar.
Ya kayak koneksi deh bisa. Di chat aja nggak apa kalau mau ngejawab. Oke, nah dari sini, bentar ya. Menurut kalian percaya Tuhan itu seperti apa? Masih nggak tahu, Kak? Iya, nggak apa-apa. Tenang aja ya. Oke ya. Apa Daniel? Oh. Loh, kok kebalik tak Daniel videomu? Bentar. Ya aku lihatnya gini mau nggak mau. Ya, udah betul video Daniel ini. Ya, mati kamera lagi. Ya, hidup lagi. Daniel. Nah, dari sini kakak apa ya? Kakak ingin doain adik-adik. Istilahnya apa ya? Kakak percaya bahwa adik-adik ini itu merupakan anak yang baik, anak yang jujur, anak yang berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan apa yang kalian ingin dapat. Tapi yang kakak ingin tekankan bahwa kakak percaya bahwa kalian ini adalah anak-anak yang cinta pada Tuhan, sayang pada Tuhan, dan kakak percaya kalian di sini ingin menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Tetapi kadang kita jangan anggap bahwa masalah yang kita miliki ini merupakan kayak batu sandungan atau kayak semacam kayak halangan bahwa bilang bahwa kita nggak disayang Tuhan, kita nggak Tuhan nggak akan pernah kasih kita suatu masalah yang melebihi kekuatan umatnya. Dari situ Tuhan ingin, dari pengorbanan Yesus di kayu salib ini, Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa Tuhan ini dalam segala situasi ini Tuhan tetap sayang loh sama kita. Dalam berbagai hal yang ada ini. Oke. Kakak ingin berdoa dulu untuk adik-adik ya. Ya. Aku juga lah ini. Iya. Oke. Atau Vincent yang mau berdoa untuk adik-adik ini? Iya. Kaldi juga. Orang berdua. Iya. Oke. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kiranya Bapak Tuhan, berkatilah Tuhan untuk Daniel, untuk Kak Vincent juga, untuk Nicholas, untuk Barney yang masih out dari roomnya Tuhan. Kami ingin menumpangkan tangan-Mu Tuhan ke dalam adik-adik ini Tuhan, baik dalam setiap jalan kehidupannya Tuhan, dalam setiap permasalahan yang dihadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk kami Tuhan. Tuhan, kami mungkin tidak tahu Tuhan masa depan ini seperti apa Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa jalan yang kita harus hadapi Tuhan. Tapi Bapa, tolong kami Tuhan, jadikanlah kami sebagai pribadi yang selalu ingin berusaha untuk menjadikan Engkau sebagai bahan tuntunan kami Tuhan, mencintai Engkau dalam segala situasi Tuhan, dan menghayati setiap pengorbananmu yang Engkau lakukan di kayu salib ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kehidupan Tuhan, Engkau masih memberikan kami keluarga Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, Engkau masih memberikan makanan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa secara pribadi Tuhan untuk Daniel, untuk Vincent, untuk Barney, untuk Nicholas juga Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun mereka Tuhan, supaya mereka selalu ada di jalan yang benar Tuhan. Dan Engkau bisa menjadikan mereka sebagai orang yang dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan.
tapi lebih lagi Tuhan orang yang memuliakan nama-Mu dalam segala situasi yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami nyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita baca lagi ayat hafalannya ya. Cepet-cepetan. Yang punya Alkitab siapa? Saya. Iya, nggak apa. Oke, siap. Yesaya, ntar kakak ketik ya. Bentar. 17. Mari dibuka dalam 3. Salah. 2. 1. Ayo, mari dibuka. Sudah ketemu? Ketemu Kak. Ya, oke. Nicholas sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, silakan dibaca. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah. Ya. 17 atau 18? 17 dong. Sebentar. 17. 48 ayat 17. Ya, 17 Nicholas. Gak apa, tenang aja, santai aja. Selesai. Ya, tenang. Tuhan, penebusmu, yang maha Israel, akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang engkau jalan yang harus kau tempuh. Amin. Oke, sekarang kita ingin bikin lagi syafaat. Kita bakal doain nanti ini karena 2 orang ya muridnya ya udah kakak kasih 2 pokok doa deh. Yang pertama ini doa bangsa. Siapa yang mau doa untuk bangsa dan negara? Pilihannya apa? Aduh. Bentar, tak kasih pilihan ya. 1 orang ambil 2 pokok doa ya, karena Oke. Bangsa dan negara untuk Surabaya, untuk sekolah ini. Bangsa dan negara ini termasuk ini ya, pandemi. Vaksinasi. Oke, ya. Ini ada bangsa dan negara ini untuk sekaligus pandemi vaksinasi untuk Kota Surabaya, sekolah minggu dan keluarga. Silakan dipilih. Bangsa Negara Surabaya. 1 orang 2. Aku Bangsa dan Negara dan Surabaya. Ya, oke, berarti sisanya Nicholas ya, sekolah minggu dan keluarga. Sekarang enggak. Oke. Nanti Vincent doa penutup aja, oke? Gimana? Beneran ini. Doa penutup. Ya udah dah. Ya, biar ini oke. Oke. Doa bisa dimulai dari sekarang. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
satu negara ini supaya menjadi lebih maju dan lebih sukses Tuhan. Berkati Pak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, supaya terjadi kesehatan dari virus corona ini Tuhan, dari pandemi ini, dan melindungi bangsa Indonesia ini dari pandemi, supaya pandemi ini hilang dari negara ini Tuhan, dan berikan kelancaran untuk vaksinasi di Indonesia Tuhan. Dan berkati juga kota Surabaya Tuhan, lindungilah kota Surabaya, jamalah kota Surabaya, jauhilah bala kejahatan yang ada di kota Surabaya, dan semoga pasien COVID semakin menurun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak yang baik, terima kasih atas berkatmu hari ini. Kau sebentar kami berdoa untuk Tuhan dan kuasa Bapak, Tuhan berkati suamiku supaya berjalan dengan lancar ya Bapak. Dan juga berkati keluarga kita semua ya Bapak, Tuhan berkati kita supaya jauh dari segala sakit penyakit berbahaya, penyakit kronis, akut, virus COVID-19 dan sesuatunya. Dan Tuhan Yesus, kami ucap berdoa dan ucap syukur. Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan yang telah Tuhan berikan sehingga kegiatan ibadah yang kami laksanakan saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Setelah ini kami akan mengakhiri ibadah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menyertai setiap kegiatan yang akan kami kerjakan setelah ibadah. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di minggu depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.